Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini aku akan menjelaskan tentang surface phenomena atau fenomena permukaan. Sebelum memasuki pemateri, izinkan aku memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama aku Liliania Rompermata dari Pendidikan Kimia 19B dengan NIM 4301419087. Masuki materi, kita akan mengenal submateri terlebih dahulu. Yang pertama akan dibahas yaitu energi permukaan dan tegangan permukaan. Yang kedua, fenomena absorpsi. Yang ketiga, fenomena colloid. Yang pertama, energi permukaan dan tekanan permukaan. Suatu padatan yang tersusun atas molekul-molekul spersi dalam susunan close-packed. Energi per molekul padatan tersebut adalah elemen sama dengan E per N, dengan E adalah energi per mol dan N adalah jumlah bilangan Avogadro. Untuk susunan close-packed, satu atom di pusat akan terikat dengan 9 atom tetangga, sedangkan satu atom di pusat akan terikat dengan 12 atom tetangga, sehingga kekuatan ikatan tiap molekul adalah sama dengan elemen per 12. Energi ikatan total di permukaan adalah 9 elemen per 12 sama dengan 3 elemen per 4. Dari gambaran kasaran ini dapat disimpulkan bahwa molekul di permukaan memiliki energi yang lebih tinggi dibanding molekul di alam. Bila gaya yang dikenakan pada film sebesar F dan film bergerak sepanjang dx, maka F dx sama dengan gamma dA. Jika L adalah panjang rusuk yang bisa digerakkan, maka penambahan luas film adalah 2L dx. Angka 2 menunjukkan bahwa film memiliki dua pasang sisi, sehingga F dx sama dengan gamma 2L dx atau F sama dengan 2L gamma. Panjang film yang bersentuhan dengan kawat rusuk adalah L pada tiap sisi, sehingga gamma sama dengan F per 2L. Dapat disimpulkan bahwa gamma adalah gaya persatuan panjang yang bekerja pada rusuk kawat yang kontak dengan film cairan. Kemudian, gamma ini disebut tegangan permukaan zat cair. Secara definitif, tegangan permukaan adalah gaya yang melawan pertambahan luas area cairan. Satuan tegangan muka SI adalah Newton atau meter, yang setara dengan pertambahan E Gibbs permukaan. E sama dengan Joule per meter persegi. Mengenai tegangan permukaan dapat dijelaskan pada gambar berikut. Pada gambar tersebut menjelaskan suatu film cairan yang diregangkan pada suatu bingkai kawat yang salah satu rusuknya bebas digerakkan. Bila suatu kerja dikarenakan pada film tersebut untuk memperluas area, maka energi Gibbs film ini akan bertambah besar sebesar gamma dA. Gamma di sini adalah energi Gibbs permukaan persatuan luas. Besarannya tambahan energi Gibbs sama dengan besarannya kerja yang dikenakan pada film. Proses absorpsi dibagi menjadi dua, yaitu proses absorpsi fisik dan absorpsi kimia. Absorpsi fisik yaitu berhubungan dengan gaya van der Waals dan merupakan suatu proses bolak-balik. Apabila daya tarik menarik antara zat terlarut dan absorben lebih besar daya tarik menarik antara zat terlarut dengan pelarutnya, maka zat terlarut akan diabsorpsi pada permukaan absorben. Absorpsi fisik ini terjadi pada zat-zat yang bersuhu rendah dan absorpsi lebih relatif rendah. Absorpsi fisik mempunyai derajat yang sama dengan panas kondensasi dari gas menjadi cair, sehingga gaya yang menahan absorpsi molekul-molekul fluida biasanya cepat tercapai dan bersifat reversibel karena kebutuhan energi yang sangat kecil. Yang kedua, absorpsi kimia. Absorpsi kimia yaitu reaksi yang terjadi antara zat padat dan zat terlarut yang terabsorpsi. Absorpsi ini bersifat spesifik dan terjadi berdasarkan ikatan kimia antara absorben dengan zat yang terabsorpsi, sehingga dibandingkan dengan absorpsi fisik, kerja yang terjadi jauh lebih besar. Begitu juga dengan panas absorpsi dibanding dengan absorpsi fisik. Selain itu, absorpsi kimia terjadi pada suhu yang tinggi. Sebab terjadinya ikatan kimia, maka permukaan absorben dapat berbentuk suatu lapisan, dan apabila hal ini berlanjut, maka absorben tidak akan mampu lagi menyerap zat lain dan proses absorpsi secara kimia ini bersifat irreversibel. Selanjutnya, colloid. Dispersi colloid secara tradisional didefinisikan sebagai suspensi partikel-partikel kecil dalam medium kontinu karena kemampuannya menghamburkan cahaya dan berkurangnya tekanan osmotik. Partikel ini diakui lebih besar dibanding molekul kecil sederhana seperti air, alkohol, atau benzen, dan garam-garam sederhana seperti NaCl. Diasumsikan bahwa
Partikel-partikel tersebut mengumpulkan terdiri dari kumpulan-kumpulan molekul kecil yang bersama-sama dalam keadaan menggerombol, berbeda dengan keadaan kristal biasa. Sekarang diketahui bahwa dari banyaknya kumpulan partikel ini pada kenyataannya adalah molekul tunggal yang memiliki massa molar yang tinggi. Batas ukurannya sulit ditentukan, tetapi bila partikel-partikel terdispersi tersebut berukuran antara 1 mikrometer dan sampai 1 nanometer, kemungkinan sistemnya adalah dispersi koloid. Secara klasik, koloid dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu liophilic atau solvent-loving colloids, juga disebut gel. Yang kedua, liophobic atau solvent-bearing colloids, juga disebut sol. Pertama adalah koloid liofilik. Koloid liofilik adalah larutan yang berisi dispersi molekul-molekul tunggal, umumnya adalah polimer-polimer pendek atau yang lain. Interaksi solvent-solut demikian kuat dan menguntungkan sehingga koloid liofilik relatif stabil. Tipe sistem liofilik adalah protein, khususnya gelatin atau pati dalam air, karet dalam benzen, dan selulosa nitrat atau selulosa asetat dalam aseton. Proses pelarutnya mungkin agak lambat. Kedua adalah koloid liofibik. Koloid liofibik adalah zat yang kelarutannya rendah di dalam medium pendispersi. Koloid liofibik biasanya mengumpulkan, atau jika molekulnya kompleks, mereka terdiri dari satuan-satuan formula dalam jumlah yang agak besar. Dispersi liofibik dapat digunakan dengan mengeridai padatan dengan medium dispersi di dalam suatu lempung bal mil, sehingga padatan tersebut menjadi koloid kurang dari 1 mikrometer. Selain itu, dispersi liofibik yaitu sol dapat diperoleh dalam pengendapan. Tipe reaksi kimia yang menghasilkan sol adalah sebagai berikut. Karena sol yang sensitif terhadap adanya elektrolit, maka reaksi-reaksi preparatif yang tidak menghasilkan elektrolit lebih baik daripada sebaliknya. Untuk menghindari adanya pengendapan sol elektrolit, sol dapat dimurnikan dengan dialisasi. Sol diletakkan dalam kantong koloidon dan kantong tersebut dicelupkan dalam aliran air. Ion-ion kecil dapat berdifusi melalui koloid dan tercuci, sedangkan partikel koloid yang lebih besar tetap tinggal di dalam kantong. Namun, sekelumit elektrolit tetap diperlukan untuk menstabilkan koloid, sebab sol memperoleh stabilitasnya dari adanya lapisan rangkap listrik pada partikel tersebut. Sekian video penjelasan dari saya, semoga videonya dapat bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.